Oke, selamat datang kembali di video Ardan Triple Seven Answer. Kali ini ada servisan Bose S1 Pro Bluetooth. Ini amplifier yang harganya lumayan tinggi ya, sekitar 10 juta ke atas. Keluhannya ini mati total. Ini milik Pak Kapolda Jawa Barat. Jadi setelah dibuka kita lihat ada jalur ini terbakar ya, bagian power supply-nya. Ini karena tadi saya langsung ngerjain, lupa untuk didokumentasikan, maka ini udah kita kerjain. Yang terdeteksi kerusakannya itu ada di IC PWM. IC PWM-nya itu letaknya di sini. Ini udah dicabut. Ini IC-nya. Ini IC-nya, lalu MOSFET-nya ada di mana ya? Nah, ini jalur yang ini. MOSFET-nya juga udah dicabut. MOSFET-nya short. Jadi kalau awalnya itu dia ngejeglek trip MCB-nya, itu ciri-ciri MOSFET short. Lalu kalau kayak gitu bagian sikring ini pun pasti putus. Ini sikringnya udah diganti. Sikring aslinya bentuknya seperti ini. 5 ampere 250 volt AC. Lalu karena ini kan jalurnya udah rusak nih, udah terbakar, udah gosong ya, atas bawah dia gosong semua. Jadi ya, udah PCB-nya udah nggak bisa benar. Maka saya mau menggunakan gacun untuk mengganti modul switchingnya, untuk mendriver trafo switching ini, untuk menghidupkan kembali rangkaiannya. Jadi di plat belakang ini bisa pakai baterai dan bisa pakai PLN ya. Di sini tertulis 25 volt 3 ampere. Jadi tadi juga udah saya adjust trim pot dari gacunnya ini ke 25 volt untuk output di sini. Lalu ini kan ada 3 kabel, karena di dalam box speakernya ini dia sempit ya ruangannya, jadi harus dipanjangin kabelnya. Ini terdiri dari kabel merah, biru, dan hitam. Jadi nanti kabel merahnya itu akan kita sambungkan ke titik fed kaki yang mengarah ke trafo, yaitu yang ini, yang ada timahnya banyak merahnya ke sini, atau bisa kita ambil dari belakangnya yang ini. Lalu untuk kabel hitamnya ke kaki negatif elko yang paling besar dengan tegangan tertinggi, yaitu yang ini. Lalu kabel birunya itu untuk optocoupler, kita sambungkan ke kaki nomor 4 optocoupler ini. Ini kaki nomor 4 itu udah saya angkat, jadi nggak terhubung ke PCB, nanti langsung kita sambungkan ke modul gacun kabel biru ya. Oke, nah saya sambung dulu, kita skip aja. Nah, ini karena bagian dalam dari speaker ini sangat kecil ya, susah mencari celah untuk menyelipkan modul gacunnya. Jadi saya taruh di konde speakernya. Saya gunakan lem tembak di sini untuk menempelkan gacunnya ke besi speaker ini. Lalu ini heatsinknya, jangan lupa ya kalau menggunakan gacun harus pakai heatsink. Lalu ini kabel-kabel ini, kabel dari modul gacunnya nanti akan kita keluarkan melalui lubang ini yang udah saya bor. Nanti untuk selanjutnya kita cangkok atau kita injekkan modul ini ke PCB utamanya. Sekarang kabelnya kita masukin dulu aja, seperti itu. Lalu ini kabel dari kabel biru kita masukkan ke sini. Lalu kita tutup aja, kita tarik dari sini untuk mengeluarkan kabelnya. Oke, kabel ini udah keluar, nanti langsung kita injek ke modul PCB mainboard utama dari Bose S1 Pro nya ini. Oke, ini udah disolder ya kabel dari gacunnya. Jadi ini kabel merahnya kita hubungkan ke jalur ini. Ini adalah jalur dari kaki MOSFET asli dari mainboard ini yang menuju ke output trafo switching. Lalu kabel yang kedua ini
Ini mengarah ke langsung di kaki negatif dari elko di bagian primer 300 volt ya, bagian negatifnya. Dan ini kabel biru dari gacun kita hubungkan langsung ke kaki nomor 4 optocoupler ini. Ini kaki nomor 4-nya dipisahkan dulu dari PCB ya, jangan tersambung ke PCB. Sedangkan kaki yang sisa lainnya itu nggak apa-apa, dibiarin aja. Lalu selanjutnya kita pasang-pasang kabel-kabel konektor-konektor ini dulu sebelum nanti kita pasang ke apa? Kontrol panelnya. Oke, ini udah kita sambung-sambung konektor semua ya. Lalu PCB-nya juga udah kita baut lagi. Sekarang kita rapiin dulu, kita tutup. Lalu saya pasang dulu baut-baut dan knop-knop ini. Nanti habis ini kita coba tes hidup atau enggak ya. Oke, ini udah kita pasang ya, udah kita beresin. Udah, sekarang kita saatnya kita coba tes hidup atau enggak. Jadi ini ceritanya ampli ini sampai ke sini karena saat dibawa ke service center divonis PCB-nya rusak dan harus ganti modul seharga 7 juta rupiah. Lalu si pemilik ini mencari alternatif untuk membetulkan ampli ini. Lalu saya coba untuk mencangkok dengan gacun. Sekarang kita coba colok ininya. Oke, terlihat nyala ya. Ini ke bawah ini mode charging, ke atas ini mode worknya, bekerjanya. Ini udah nyala, berarti sekarang kita coba kasih input sinyal dari laptop. Oke, bekerja ya. Oke, alhamdulillah ini udah berfungsi lagi. Pastinya ongkos kerjanya juga nggak akan sampai 7 juta, murah aja lah. Jadi ini kita nanti dites dulu untuk daya tahannya mungkin sekitar 2 atau 3 jam kita operasikan nonstop. Jadi untuk memastikan tidak ada masalah lagi. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Ardan 777 Handswire.